Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fitri Aryana Putri, dosen UIN Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu materi yang terdapat di mata kuliah Media Advertising. Apa itu? Pengantar Media Advertising. Ini kita akan mengulas lebih dalam lagi tentang pengantar Media Advertising, mulai dari definisi iklan, kemudian sampai ke agensi tentang periklanan. Teman-teman, tentunya untuk mempromosikan suatu produk sangat bingung bukan? Bagaimana sih caranya supaya produk tersebut laku? Nah, salah satunya dengan media advertising atau melalui media periklanan. Secara iklan dimulai dari percetakan pada saat itu tahun 1450. Sudah berapa tahun yang lalu ya? Tentunya sudah sangat lama sekali. Kemudian masyarakat juga mengembangkan yang namanya the word to mouth atau mouth to mouth secara lisan. Bagaimana strategi iklan pada zaman dahulu belum ada media yang awal dimulai dari percetakan, dan untuk menginisiasinya digunakan yang namanya dari mulut ke mulut sebagai salah satu strategi untuk pemasaran. Perkembangan iklan saat ini tentunya sangatlah modern, dari mulai media percetakan, media audio visual, hingga media sosial. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi bukan dengan yang namanya iklan. Nah, dari situ muncul yang namanya dampak dari kapitalisme sendiri. Tentunya untuk mengenal satu produk, contohnya adalah sabun atau deterjen. Teman-teman tentunya tidak hanya mengetahui satu nama saja. Teman-teman tahu yang namanya Attack, kemudian ada softener, kemudian ada daya mungkin, ataupun yang lainnya. Tentunya dengan adanya berbagai macam varian, akan membuat produk tersebut memperbaiki supaya lebih bagus lagi dan mempromosikan secara maksimal. Teman-teman melihat perkembangan periklanan saat ini dimulai yang namanya percetakan, kemudian ada yang namanya media sosial ya tentunya. Nah, di situ juga ada yang namanya Asosiasi Periklanan Indonesia. Salah satunya ada yang namanya Elite, ada yang namanya Garuda, ataupun yang lainnya. Apa sih tujuan dari iklan tersebut? Adapun tujuan dari iklan sendiri, yang pertama adalah menarik perhatian. Kemudian yang kedua adalah membangkitkan minat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah merangsang hasrat. Dan yang keempat adalah menciptakan keyakinan. Kemudian yang kelima adalah melahirkan kembali sebuah tindakan barang atau jasa. Yakni dengan apa? Membeli barang tersebut. Nah, teman-teman, tren periklanan saat ini dibagi menjadi dua. Apa itu? Media tradisional dan media modern atau yang terkini. Karena berkembangnya zaman, maka tren periklanan juga harus meningkat seiring berjalannya waktu. Salah satunya dengan apa? Melalui media. Bisa dengan melalui media cetak, media audio visual, hingga media sosial. Setelah tahu tren, tentunya kita juga harus tahu komponen-komponen pada iklan supaya menarik. Yaitu yang pertama adalah headline. Kenapa headline itu sangat penting? Karena itu menjadi salah satu topik sorotan bagi masyarakat. Wah, menarik nih, gitu. Atau biasa sering disebut dengan hook ya untuk saat ini, supaya teman-teman mau scroll atau mau mengganti channel ketika iklan langsung tidak jadi. Karena apa? Di situ ada sebuah headline yang menarik. Kemudian yang kedua adalah body copy. Body copy yakni memberikan informasi secara detail dalam produk tersebut secara menarik. Kemudian yang ketiga adalah visual. Melalui dunia digital saat ini tentunya visual menjadi sangat penting. Kemudian yang keempat adalah call to action. Apa itu? Harus ada yang namanya aksi. Harus ada yang namanya pembuatan dalam membuat suatu produk untuk dipromosikan. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana membuat iklan dengan strategi yang kreatif dalam pembuatan iklan. Yang pertama adalah ide dan konsep. Setelah tadi ketika komponen ada yang namanya headline, maka di sini harus ada yang namanya ide dan konsep yang menarik. Yang menariknya seperti apa? Out of the box atau tidak pasaran ya. Kemudian yang kedua adalah cerita yang menarik. Dalam sebuah periklanan boleh sekali ketika teman-teman membuat yang namanya storytelling. Namun iklan itu juga ada durasinya. Ada yang 15 detik, 30 detik, 1 menit, bahkan lebih. Disesuaikan di mana iklan ditayangkan. Kemudian yang ketiga adalah emosi dan hubungan. Kenapa di situ ada sebuah emosi dan hubungan? Nah, di situ ada sebuah dampak. Apa yang kalian rasakan ketika menonton sebuah iklan tersebut? Apakah tertarik atau tidak sama sekali? Kemudian yang keempat adalah keunikan dan keunggulan. Dalam memberikan informasi, tentunya di situ harus memberikan informasi yang detail sebagaimana mestinya. Adapun media, di sini ada banyak sekali ya. Ada yang namanya media cetak, media elektronik, media sosial, ataupun yang lain. Nah, tentunya teman-teman dalam sebuah iklan, misalnya teman-teman sering melihat sebuah iklan di billboard gitu kan. Nah, di billboard itu kan ada tulisan hubungi. Nah, di situ ada yang namanya anggaran teman-teman. Anggarannya berapa? Disesuaikan sama kebutuhan. Mungkin teman-teman lebih mudahnya ketika mempromosikan lewat Instagram. Di situ juga ada ya, pengen viewersnya banyak, kemudian like-nya banyak. Itu kan akan ada strategi atau pembayaran anggaran yang harus dibayarkan. Kira-kira kebutuhannya itu seberapa? Dan tentunya dalam membuat iklan ada
ada yang namanya sebuah manajemen juga. Kalau tadi kita sudah pelajari strategi, kita harus tahu manajemen. Tentunya PUAC ya, biar lebih mudahnya. Perencanaan. Kemudian selain itu ada yang namanya desain, ada yang namanya produksi, distribusi, dan yang terakhir ada yang namanya evaluasi. Nah, kelima komponen itu sangat-sangat penting dalam proses pembuatan iklan. Nah, teman-teman, tentunya dalam membuat itu pasti ada yang namanya tantangan ya seiring berkembangnya zaman. Maka dari itu perlu diketahui bahwa audiovisualnya, kemudian realitinya ditambahkan dengan yang namanya influencer, ditambahkan dengan yang namanya endorse, itu sebagai salah satu strategi-strategi yang saat ini harus digunakan. Oke teman-teman, itu materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang pengantar media advertising. Nah, tentunya teman-teman ada yang namanya agensi iklan. Apa itu agensi iklan? Nah, agensi iklan sebagai salah satu jasa untuk pembuatan iklan yang baik sebagaimana ada perusahaan-perusahaan. Maka dari itu, teman-teman bisa mencari tahu apa saja sih agensi iklan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya punya game. Bisa dibaca ya. Kira-kira apa ya jawabannya untuk mempromosikan kegiatan kampus? A, B, C, atau D? Ya, benar. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. Pertanyaan yang kedua. Salah satu fungsi advertising adalah yang mana kira-kira? Ya, benar. C, edukasi dan persuasi. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.